Bab 12. Petua Move On. Seseorang yang membuatmu lebih banyak bersedih daripada membuatmu bahagia, maka inilah saat untuk membiarkannya pergi. Tidak peduli sebesar apa kamu mencintainya. Culun, lagi-lagi kau tidak menandatanganinya. Tangan pemuda ini mencengkram kuat kertas menjadi bola kecil. Milan kembali berdecak kesal saat membuka laci nakas di pagi hari. Lagi kertas yang dia harap telah dibubuhi tanda tangan oleh si culun tak tergores tinta. Padahal semalam dia telah menaikkan nominal yang sangat besar untuk hadiah perpisahan mereka. Geram, itulah yang dirasakan Milan ketika hanya sebuah kertas kecil berada di atasnya. Dan tertulis petua move on. Seolah si culun seakan mengejek nasib cintanya. Dan seperti biasa, kamarnya telah kosong. Jejak keberadaan si culun telah tiada. Dengan emosi tinggi, Milan keluar dari kamar, hendak mencari Nara. Namun dia hanya mendapati Chelsea duduk di ruang makan. "Mana si culun?" tanya Milan ketus pada adiknya. Chelsea yang sedang menikmati sarapan beralih mengarahkan manik indahnya pada Milan. Ada hela nafas terdengar berat dari gadis cantik ini. "Kakak, namanya Nara." Protes si memasang wajah malas. Dia ada pekerjaan merias pagi-pagi sekali, jelasnya dengan malas. "Dia itu emang gak punya malu," geram Milan. "Dasar perempuan licik," tambahnya. "Kakak jangan bilang Nara seperti itu. Nara adalah gadis yang baik," si membela sahabatnya. "Aku sudah menawarkan 5 miliar, tapi dia masih belum juga menandatangani surat perpisahan itu," geramnya. Senyum kemenangan menghiasi wajah cantik Chelsea. Sahabatnya memang yang terbaik. "Bagus Nara, kau yang terbaik," batin Chelsea. "Kakak pikir dia akan tanda tangan? Berhenti menyodorkan uang padanya, karena sebanyak apapun yang kakak tawarkan, dia tidak akan mengakhiri pernikahan ini," ucap si. Milan berdecih mendengar ucapan adiknya. Dia itu hanya menginginkan uang. "Aku kenal Nara. Dia bukan materialistis seperti perempuan di luar sana. Nara pekerja keras. Dia tidak akan menukar harga dirinya dengan uang," tekannya. "Belajarlah mencintai dan menerima Nara, karena dia gadis yang baik dan tulus. Kakak pasti akan bahagia hidup bersamanya," kata Chelsea penuh keyakinan. Milan tersenyum meremeh. "Kau lihat apa dia pantas menjadi istriku? Gadis biasa, culun, pendek, penampilannya kampungan, hanya akan membuatku malu," cecar Milan dengan kekesalan. Benar-benar bukan tipe seorang Milan Kalingga. "Kakak gak bisa menilai orang dari luar saja. Nara juga sangat cantik, sabar, dan baik. Ingat, Nara yang kakak anggap culun itu telah menolong kakak dari malu. Sedangkan Zelin, yang kakak puja, tega meninggalkan kakak." Papar Chelsea akan kenyataan menyakitkan. Wajah Milan berubah sendu saat Chelsea menyebut nama sang mantan. Pemuda ini kehabisan kata-kata. Kepahitan itu kembali terkenang. "Kak Milan, Kak Milan," panggil Chelsea saat Milan telah berlalu meninggalkannya tanpa kata. Milan telah berada di kantor, duduk di kursi kebesarannya. Rasanya kepalanya ingin pecah, memikirkan kepergian Zelin dan sulit terlepas dari pernikahannya bersama Nara. "Gimana Lan?" tanya Kai, padahal tanpa bertanya dia sudah melihat jawaban di wajah sahabatnya. "Sial, si culun benar-benar berharap menjadi istriku," gerutu Milan. "Syukurlah." Milan membulatkan mata pada Kai. Mendapatkan tatapan tajam, Kai memaksakan senyumannya. "Karena ada banyak agenda yang telah tersusun untuk dilakukan setelah pernikahan kalian," jelas Kai. "Agenda?" "Iya, dia istri Milan Kalingga. Akan ada banyak pertemuan bisnis dengan dewan direksi. Belum lagi undangan dari stasiun televisi. Kau harus klarifikasi." Milan memijat pelipisnya. "Pernikahanmu yang batal dengan Zelin dan malah menikah dengan Nara membuat publik bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Banyak rumor buruk yang beredar. Pesaing bisnis juga mencari celah untuk menjatuhkan nama baikmu dari pernikahanmu," jelas Kai panjang lebar. "Kau harus bertahan dengannya hingga rumor buruk berhenti," saran Kai.
Kenapa aku malah terjebak dengannya? Gerutu Milan mengusap wajah frustasi. Kai dan Chelsea sama-sama memintanya bertahan dengan si culun. Matahari telah tenggelam. Malam pun menyambut. Nara baru saja pulang ke rumah Milan. Menarik nafas lega saat masuk ke dalam kamar Milan. Tak mendapati pemuda tampan itu di dalam. Hari-hari menjadi menyebalkan. Sekarang tekanan, paksaan, kemarahan semua akan dia dapatkan jika masuk ke dalam kamar terkutuk ini. Setelah membersihkan diri, Nara berniat untuk beristirahat sejenak. Sebelum ia kembali ke acara pesta pernikahan mengambil peralatan hiasnya. Tubuhnya terasa sangat lelah. Menjalani pekerjaan sebagai MUA sungguh menguras tenaga. Dia harus datang pagi-pagi sekali untuk merias, yang membutuhkan waktu berjam-jam. Apalagi Nara rata-rata melayani calon pengantin yang menikah dengan menggunakan adat, hingga banyak perintilan yang harus disiapkan. Mulai konde, berbagai macam mahkota hiasan kepala sesuai adat pernikahan calon mempelai. Dan bahkan sepaket pakaian yang harus dia siapkan. Belum lagi jika dia menerima pekerjaan untuk merias beberapa sesi pergantian pakaian. Sungguh menyita waktu dan tenaga. Itu semua demi menghidupi keluarganya. Pekerjaan Nara sebagai MUA lumayan padat, akan tetapi harga yang ia tawarkan tidak terlalu tinggi. Andai dulu ia berhasil merias model Zelin, dia pasti menjadi MUA yang menjangkau kalangan kelas atas, dengan bayaran yang fantastis. Nara telah berbaring di sofa, suara pintu terbuka membuatnya tersentak. Kemudian berdiri menyambut siapa lagi kalau bukan si pemilik kamar jutek. Nara menatap Milan yang penampilannya acak-acakan. Terlihat gurat lelah tercetak di wajah tampannya. Suara helaan nafas berat terdengar dari Milan. Saat manik mata elangnya masih menangkap bayangan si culun di kamarnya. Dengan senyum menghiasi. Culun, kau masih saja di sini. Mengapa kau tidak pergi juga? Milan melayangkan tatapan tajam. Aku tidak akan pergi walau Kak Milan mengusirku. Kekeh Nara. Tangan Milan terkepal, rahangnya mengeras. Mengapa si culun ini tidak menyerah juga, membuatnya ingin gila. Milan mendekat ke arah Nara. Sebelah tangannya terulur menyengkeram wajah Nara membuat gadis ini meringis. Tatapan mereka bertemu. Kau ingin menguji kesabaranku. Geram Milan seakan kesabarannya telah habis. Kau sangat ingin menjadi istriku kan? Seringai memingkai wajah Milan. Dia memiliki rencana lain untuk Nara. Milan melepaskan cekalan tangannya di wajah Nara. Masih memasang wajah senyum devil. Kau tahu tugas dan kewajiban sebagai istri kan? Sentak Milan. Nara mengangguk pelan. Tentu saja dia tahu tugas seorang istri. Wajah Milan maju mengikis jarak antara wajah Nara. Layani aku. Mata Nara membola mendengar ucapan Milan. Seketika tubuh Nara meremang. Ia menelan salivanya dengan susah payah. Tugas dan kewajiban istri adalah melayani suami.